Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Biarlah kita memulai hari ini tetap bersama-sama dengan Tuhan, dengan berdoa dan membaca dan merenungkan firman Tuhan, khususnya kebenaran firman Tuhan yang sedang kita pelajari tentang gereja di Pergamus. Kita sudah belajar tentang sejarah, situasi, kondisi, latar belakang gereja yang ada di Pergamus, di mana gereja ini berdiam atau berada. Posisi mereka di sebuah kota Pergamus, di mana kota ini dikuasai oleh yang namanya penyembahan berhala. Karena itu kita sudah belajar bahwa selalu ada teguran, ada pujian. Salah satu yang dipuji oleh Tuhan gereja ini adalah dalam Wahyu 2:13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana. Jadi pujiannya bukan karena dia diam di sananya, tapi dalam kondisi disebut di tempat takhta iblis dan dalam posisi keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, ada terjadi peperangan rohani yang luar biasa tentu, bahkan ada ancaman, ada aniaya, bahkan saksi Tuhan yang bernama Antipas dibunuh di depan mereka. Jadi benar-benar kuasa kegelapan bekerja begitu dahsyat, menekan, menganiaya orang-orang Kristen di situ. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Lihat, ini yang dipuji. Dalam situasi kondisi seperti itu, mereka tetap tidak menyangkal Tuhan. Mereka tetap teguh, mereka tetap setia, konsisten, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Terkadang ketika tekanan-tekanan datang, iman kita dipaksa untuk disangkal. Tetapi gereja ini atau jemaat di Pergamus, mereka tidak menyangkal. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi peperangan rohaninya itu Bapak Ibu begitu dahsyat, sampai tingkatnya itu ada pembunuhan. Jadi luar biasa sekali iman, kepercayaan daripada gereja ini. Bahkan ketika sudah ada orang-orang yang dibunuh, mereka tetap tidak menyangkal Tuhan. Dan ini yang dilihat oleh Tuhan, dan ini yang dipuji oleh Tuhan. Bagaimana mereka memiliki iman yang luar biasa. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang hidup pada firman Tuhan yang disampaikan dua hal yang bertentangan, bertolak belakang. Ada satu khotbah tentang berkat, bahwa ikut Tuhan tidak perlu mengalami penderitaan dan aniaya, ikut Tuhan itu pasti diberkati. Tapi di sisi yang lain ada khotbah-khotbah yang penderitaan. Mana yang benar? Yang benar adalah kita perlu punya pemahaman yang benar ketika kita mempercayai Tuhan berada dimanapun kita. Kita bisa mengalami karena penderitaan itu juga merupakan kemurahan, anugerah, dan berkat Tuhan. Ketika di Metre yang kelima, ketika dibuka, Yohanes melihat ada jiwa orang-orang yang dibunuh. Dan kalau kita pelajari di situ, jiwa mereka menjerit kepada Tuhan, minta, kapan, berapa lama lagi engkau membalaskan darah kami, darah orang-orang yang ditumpahkan, orang-orang yang tidak bersalah, darah martir, syahid, mulai dari zaman Habel, saudara, sampai hari ini ada banyak orang-orang mati, dibunuh seperti kayak Antipas, saksi Tuhan itu. Dan kalau saudara tahu, jawaban Tuhan adalah, kamu harus bersabar sedikit lagi sampai jumlah bilangan orang yang mati martir atau syahid itu genap. Jadi tidak semua orang Bapak Ibu bisa mati syahid karena jumlahnya itu ditentukan, ya, sudah ditentukan. Jadi kalau kita nggak dapat anugerah untuk mati syahid, ada orang-orang yang sudah dianiaya mati, tapi ternyata dia nggak mati, dia kembali hidup. Waktumu belum selesai, pulang kembali, dan dia tidak diizinkan untuk mati syahid. Dia hanya menderita. Jadi jelas di sini bahwa tergantung bagaimana Bapak Ibu melihat kebenaran firman Tuhan. Ketika saya nggak memahami, mengerti dulu, saya dulu merenungkan bertahun-tahun, mana mungkin ketika Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana mungkin orang miskin bisa bahagia? Yang saya tahu, yang saya lihat, orang miskin itu menderita, susah. Bahkan karena kemiskinannya, dia bisa jual imannya. Berbahagialah orang yang menderita karena namaku. Mana mungkin bisa bahagia orang menderita? Berbahagialah kamu kalau kepadamu ditimpakan berbagai, difitnahkan hal yang buruk, yang jahat. Karena demikianlah Yesus, nabi-nabi juga diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita nggak memahami khotbah Yesus di bukit, kita agak susah. Karena prinsip kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini
bertentangan, berbeda, sejauh timur dengan barat, langit dan bumi, beda sekali. Makanya kita perlu menjadi orang Kristen yang bisa memandang dengan benar, memahami kebenaran dengan benar. Karena kalau kita menjadi orang Kristen, pikiran kita tetap duniawi, kita akan susah melihat, sehingga kita selalu terprovokasi ekstrem kiri atau ekstrem kanan, istilah saya. Sehingga kita melihat dan mengikut Tuhan itu semata-mata hanya terjadi ekses-eksesnya. Ketika kita ikut Tuhan, kita bisa diberkati Tuhan secara lahiriah, tapi kita juga bisa mengalami aniaya dan penderitaan. Tapi kalau saudara mengalami aniaya dan penderitaan karena Tuhan, karena kebenaran, karena saudara mungkin berada pada posisi di mana roh jahat bermanifestasi luar biasa, dan kita bisa menjadi terang dan menjadi garam di tengah situasi itu, saudara adalah orang yang berbahagia. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19 saya bacakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kita nggak usah heran dengan nyala api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah, gereja di Pergamus, saudara-saudaraku, mereka mengalami ini ketika mereka mengalami aniaya, penderitaan, ancaman, tekanan yang luar biasa, punishment. Bahkan ada yang mati dibunuh, Antipas. Mereka tetap tidak menyangkal nama Tuhan. Jadi nggak usah heran orang Kristen kalau mengalami penderitaan. Bersukacitalah dikatakan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kita ngerti prinsip ini, kita justru bisa bahagia. Kalau bisa mengambil bagian saudara mati syahid karena nama Tuhan, saudara adalah orang yang bahagia karena nggak semua orang bisa ngalamin seperti itu. Seperti Monson Leman di Tanah Batak dibunuh, ya, dipenggal-penggal, dibakar, dimakan. Kenapa? Kalau kita mengerti, kita bahagia. Makanya pikiran kita yang paling penting, sehingga kita menghadapi ke depan aniaya apapun kita akan tetap kuat. Dan ini yang dipuji oleh Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista. Lihat, dinista. Karena siapa? Jangan karena saudara salah, ya, karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh, pencuri, koruptor mungkin, penjahat, pengatur. Jangan kita menderita gara-gara dosa. Itu nggak membawa kemuliaan, nggak ada roh kemuliaan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman, dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi Bapak Ibu, jangan menderita karena apapun, karena kebodohan, karena dosa. Tapi menderita kalau karena nama Tuhan, kita harus bersukacita, serahkan jiwa kita kepada Tuhan. Nah, ini yang dilihat di gereja di Pergamus. Tuhan memuji mereka. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Mereka tetap bertahan dalam situasi yang tidak baik. Ya, mereka tidak lari, tetapi mereka tetap bertahan. Kiranya renungan ini menolong kita untuk melihat bahwa penderitaan juga adalah bagian berkat Tuhan. Saudara, orang yang diberkati jika diizinkan Tuhan dapat kesempatan menderita karena nama Tuhan. Berbahagialah saudara. Shalom, Tuhan memberkati kita.